di Ngopi ASN, ngobrol pintar, penuh inspirasi bareng para ASN. Nah, bareng aku nih, Putri di sini yang hari ini bakal ngobrol, bahkan diskusi nih sama teman-teman semua. Dan pastinya aku nggak bakalan sendiri dong bawain podcast hari ini. Hai semuanya, balik lagi ketemu aku Dian yang sekarang nih aku sama Putri bakal nemenin kalian lagi untuk ngobrolin soal peran kita sebagai ASN yang nggak cuma ngurus proyek aja loh, tapi kita ini semuanya pasti berkontribusi buat negeri. Tapi sebelum itu kita kenalan lagi yuk sama narasumbernya ada siapa aja nih Mbak? Boleh nih, Mbak Dian. Yuk, siapa aja nih? Dari siapa? Ini yang pertama ada Mbak Devi Ayu Rahmawati. Hai Mbak Devi, Halo, apa Mbak. kabar? Jumpa lagi. Hai hai. Terus ada lagi Mas Dimaski Arya Putra. Halo Mas Dimas. Halo, terima kasih sudah diundang. Terus yang ketiga ada Mbak Dewa Ayu Dwi Maharani. Hai Mbak Dewa. Ya, Halo. halo, senang bisa ketemu lagi. Thank you. Terus ada lagi nih Mbak Dea Kartika. Hai Mbak Dea. Ketemu lagi nih Halo kita. semua, iya nih, seneng banget bisa balik. Nah yang terakhir nih nggak kalah seru ada Mbak Dina Safarina Endah. Hai Mbak Dina, apa kabar? Halo Mbak Dian dan Mbak Putri. Thank you ya Ih, udah diundang rame ya, dan Mbak, juga hari udah ini. mau. Seru-seru Mantap, deh kayaknya mantap. bakal Tapi seru. teman-teman ini nih dari mana nih, Mbak Dian, kalau kita boleh tahu nih? Iya, coba kita tanyain yuk satu-satu dulu yuk. Salah satu deh. Ini gantian deh, siapa nih yang mau perkenalan dulu? Dari mana sih kalian? Instansi mana sih? Mungkin bisa dari Mbak Devi Ayu dulu, boleh? Hai semuanya, aku dari BP BPK NTT. Wah, jauh Widih, juga ya. jauh juga ya, Mbak. Mantap Mm, sih. mm, 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 mm. Terus ada siapa lagi, Mbak Dewa Ayu dari mana dong? Ya, halo, aku dari Balai Teknik Sanitasi di Surabaya. Wah, Wah, tetangga nih BTW. kayaknya kita. Lanjut nih, ada Mbak Dea Kartika. Halo, aku dari BPPJN Jawa Timur Bali. Oke, Mbak. Terus Mas Dimaski dari mana, Mas? Halo, aku asalnya dari Tangerang, sekarang di BPBP KNTT, sama kayak Devi. Wah, ini bener-bener siap ditempatkan di mana aja nih ya. Artinya. ASN Emang gini banget sih Betul, nih. betul, harusnya. betul, Iya, betul. bener-bener bener. Mantap, mantap. Kalau Mbak Dina dari mana ya, Mbak Dina ya? Kalau aku dari BPK Jatim, Kak. Wow, dari Jatim ya. Wah, kayaknya Mbak Dian kalau dilihat-lihat dari tempat mereka bekerja semua nih, kayaknya bakalan cocok banget ya buat apa pembahasan kita hari ini. Soalnya kita nih bakal bahas tema yang agak berat sebetulnya. Cuman ini penting. Kita tuh bakal bersinggungan sama keadilan sosial lewat pembangunan. Nah, kayaknya mereka dari Kementerian Pekerjaan Umum deh, Mbak. Tapi kita bukan sekedar Nah, hanya sebatas itu ya, Mbak ya. Nah, kita bakal ngehubungin dengan 5 algoritma kebangsaan dan juga rencana aksi bela negara yang bakal dilakuin para teman-teman ASN nih. Nah, bener banget kalau kemarin di episode 1 nih kita udah bahas tentang pendidikan yang sekarang bisa kita angkat itu tentang keadilan pembangunan kan? Nah, kira-kira nih teman-teman CPNS yang di sini gimana sih caranya kita sebagai ASN di Kementerian PU ya, ini kita bisa membuat instansi ini semakin kuat, berdampak dan dipercaya rakyat. Yuk kita bahas bareng-bareng ya Mbak Putri sama teman-teman semuanya. Boleh nih, langsung aja nih, Mbak. Sikat ya. Oke, Nah, sikat gas. oke deh, mantap. Jadi kan kita bakal bahas keadilan sosial nih, temanya keadilan sosial lewat pembangunan. Nah, kira-kira segmen ini nih kita tuh bakal memantapkan pemahaman kita kalau misalkan pembangunan itu salah satu jalan menuju keadilan sosial. Aku penasaran nih, Oke. pernah nggak sih teman-teman itu traveling gitu ke kota-kota mungkin yang bisa dikatakan agak terpencil atau terluar lah ya kota-kota kecil di Indonesia. Dan menurut kalian dari segi infrastruktur atau pembangunannya tuh gimana tuh? Mungkin bisa dari aku dulu kali ya.
Kalau traveling ke kota-kota kecil sih, kalau sebatas di Jawa mungkin agak belum terlalu yang di pelosok. Cuman ini kan aku dapat dapat penempatan di NTT, yang mana NTT itu Mm-mm. luar Jawa nih. Nah, dari pertama kali di sini tuh aku udah merasakan adanya kayak infrastruktur yang berbeda sama yang ada di Jawa nih. Misalnya nih, kayak jalan-jalan, yang lampu jalan di sini tuh nggak sebanyak yang ada di Jawa, kayak nggak seterang yang ada di Jawa. Terus jalan-jalan juga masih banyak ada yang bolong-bolong. Dan ternyata tuh aku baru tahu kalau di sini tuh ternyata nggak ada jalan tol. Nah itu Ya, sih. benar-benar. Menurutku ini Iya, iya. sangat-sangat hal baru yang sangat nggak pernah terpikirkan olehku gitu. Sangat Jadi kayak menyayangkan privilege sih banget. ya Mbak ya kalau di Jawa itu ya. Bener, Iya, bener, bener. di Jawa tuh benar-benar semuanya serba ada, kemana-mana Mm-mm. mudah, aksesnya mudah, infrastruktur serba lengkap. Pokoknya semuanya serba ada, serba dekat gitu loh di sana. Kalau di sini tuh ya itu aksesnya agak susah, eh, juga terbatas, nggak selengkap yang ada di Jawa lah intinya gitu. Iya sih gitu bener-bener. Nah, menurut Mas Dimas nih, apa sih ya Mas kendalanya nih yang paling kira-kira paling susah untuk mewujudkan pembangunan dan biar merata di seluruh daerah, termasuk tadi kan kayak dari keluar Jawa kan ke NTT. Nah, apalagi yang termasuk wilayah-wilayah terpencil 3T nih, kira-kira gimana ya? Iya, menurutku sih ya, faktornya banyak. Yang pertama mungkin paling dasar mungkin dari geografis ya, udah pasti dia secara alamiah memang udah di ujung bagian timur Indonesia gitu. Jadi eh, segala sesuatu yang mungkin kita butuhin di sini itu perlu banyak biaya lah untuk dikirim ke sini dulu gitu. Apalagi kalau dari sini kita untung masih di kota ya, yang tadi Kak Devi ceritain itu aja masih di kota Kupang gitu. Apalagi yang mungkin ke arah lebih pelosok lagi itu makin kendala lagi tuh. Jalan juga makin sempit, mungkin ada yang rusak. Jadi yang kendala pertama sih pasti di situ sih. Biaya untuk kita dari pusat itu, istilahnya dari kota di Pulau Jawa itu sangat jauh gitu, butuh biaya yang besar menurut gue. Oke, berarti ya sangat bisa dikatakan sangat disayangkan juga ya Mas Dimas ya. Berarti masih ada ketidakadilan lewat pembangunan itu mungkin. Jadi sebetulnya yang dimaksud sama ketidakadilan dalam konteks pembangunan ini apa sih sebetulnya? Dan kenapa itu penting menurut kalian? Apalagi kalian kan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum nih. Gimana ya? Kalau menurut aku sih, keadilan sosial itu intinya kan pembangunannya itu harus dirasakan sama rata oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan. Jadi semuanya tuh punya hak merasakan dan mendapatkan infrastruktur yang sama layaknya dari akses jalan, jembatan, air bersih, perumahan, sanitasi, semuanya lah pokoknya entah itu di daerah perkotaan atau daerah terpencil itu harus mendapatkan kesempatan yang sama. Terus kenapa sih kok ini penting bagi Kementerian PU? Kita kan Kementerian PU ya, pekerjaan umum ya. Kan prinsipnya kita kan membangun. Jadi dengan berusaha membangun melakukan pembangunan yang adil ini juga membangun pondasi kita gitu loh. Maksudnya masyarakat juga membangun kepercayaannya terhadap Kementerian PU itu sendiri. Kayak kayak prinsipnya PU itu. Kayak gitu sih menurutku. Jadi sepenting itu ya Mbak ya keadilan sosial dalam pembangunan ini. Oke oke oke. Untuk di lingkungan proyek nyata yang ada di PU ini kira-kira gimana contohnya nih Mas Dimas? Baik yang mungkin berhasil atau yang Ya, mungkin ya. masih perlu nih kita angkat untuk jadi pembelajaran. Kalau
Ya, terima kasih ya. Kadian, kalau sebenarnya berhubungan sama daerah-daerah terpencil ini sebenarnya walaupun terkendala tadi ya, yang saya sebutkan sebelumnya, biaya dari mungkin material, dari pusat, entah dari Pulau Jawa di kota mana itu tetap sih untungnya kita proyek nyatanya banyak yang berbasis masyarakat. Artinya duit yang misalkan berasal dari negara atau dari rakyat juga itu akan kembali lagi ke rakyat dalam bentuk eh, masyarakat yang bergotong royong gitu. Jadi tugas kita sebenarnya hanya mengawal dari jalannya, alurnya, menjembatani dari pusat itu agar ini bisa tersalurkan ke pelosok-pelosok kecil gitu, masyarakat yang di pelosok sih. Itu proyek yang selama ini sudah berjalan sih. Contohnya Pamsimas dan Sanimas sih namanya. Di berbasis masyarakat yang air minum, ada yang tentang sanitasi gitu sih. Oke, Oke, oke. Mm-mm. makasih banget Mas Dimas buat Iya, jawabannya. iya Mas benar. Dimas sudah nyinggung ini loh Mbak Dian, udah menyinggung gotong royong loh, yang mana itu kan Benar. masuk algoritma Iya, ya Mbak Dian. iya kan? Mungkin Itu Ya, kita bisa tadi lanjut ke Pamsimas, itu kan program-program iya, yang berbasis masyarakat ya. betul, betul Intinya kan banget. Kementerian PU bergotong royong dengan masyarakat setempat ya kan. Nah, ini kayak kita masih nyambung nih Mbak Putri sama segmen Nyambung berikutnya. banget Mbak. Mm-mm. Dan kita Berarti kita akan aja. menjabarkan lagi gimana sih 5 nilai dasar kebangsaan, algoritma kebangsaan ini yang kira-kira bakal jadi pedoman untuk penguatan institusi kesayangan kita yaitu Kementerian PU. Gitu ya Mbak Putri ya. Banget Mbak. Oke, kita berarti langsung lanjut ke segmen berikut, bahas Oke. tentang algoritma. Oke, silakan Mbak Dian kali ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, aku mau tanya ke Mbak Dewa Ayu nih. Kan tentang 5 nilai-nilai algoritma kebangsaan ini salah satunya, salah duanya sih, ada keadilan yang nyambung sama nilai inklusivitas. Nah, kira-kira Mbak Dewa, gimana sih kita ini semua sebagai ASN bisa memastikan bahwa pembangunan yang kita rancang nih, yang akan dilaksanakan sampai ini benar-benar adil dan menyentuh gitu Mbak ke semua lapisan masyarakat termasuk yang mungkin daerah pinggir atau yang mungkin jarang tersentuh oleh pemerintah-pemerintah pusat ini. Oke, aku mau jawab ya yang pertanyaan mengenai nilai-nilai ini. Eh, Sebelumnya mungkin mohon maaf, apa ada terdengar suara di lain suara saya? Aman Aman kok kok Mbak, Mbak. aman-aman. Oh iya, aman maaf. Soalnya lagi ini ya, ada acara. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai keadilan dan inklusivitas gitu ya, ini kan seperti kita harus berbuat seadil-adilnya gitu ya, bukan dalam arti dengan porsi yang sama, tapi bagaimana yang menerima itu merasakan keadilannya itu. Nah, kalau misalnya di PU sendiri sih, saya rasa bagaimana kita bisa memastikan keadilan itu sentuh oleh masyarakat-masyarakat yang rentan atau masyarakat-masyarakat terpelosok gitu ya. Kita bisa mulai dari memperhatikan perencanaannya. Jadi perencanaannya itu menggunakan data-data yang memang real sesuai dengan kondisi lapangan gitu ya. Kan kita punya ya rencana jangka panjang, jangka menengah itu PU juga pasti membuat suatu proyek gitu ya, pasti sesuai dengan rencana-rencana itu. Nah, di luar itu kita perlu untuk membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas setempat, komunitas-komunitas rentan dan sebagainya. Jadi eh, apa yang akan kita kerjakan itu akan sejalan dengan kebutuhan dari mereka gitu. Nah, selain dari perencanaannya ini juga pada saat pelaksanaan bagaimana pelaksanaan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi bangunan yang kita buat itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya di tempat saya itu kan ada BIMTEK gitu ya. BIMTEK ini kan eh, apa namanya pesertanya itu tidak hanya anak-anak muda yang masih kuat gitu ya. Ada juga pegawai-pegawai yang udah mungkin agak berumur, yang udah cukup lansia gitu ya. Jadi bagaimana kita menempatkan
ruangan-ruangan BIMTEK itu tuh sesuai gitu, bukan di tempat yang terlalu tinggi, yang tanpa lift gitu ya. Jadi eh, susah diakses dan lain-lain. Terus setelah pembangunan kita juga perlu evaluasi. Jadi bagaimana kita tahu ya itu kita pasti harus menanyakan ya kepada mereka yang sebagai pemakai atau penerima manfaat. Dari evaluasi itu kita bisa peroleh nih informasi apakah memang bangunannya atau suatu proyek, suatu acara yang kita buat ini memang menjangkau mereka gitu. Dari situ kita bisa dapat timbal balik gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kalau misalnya udah bagus ya kita lebih baguskan lagi. Mungkin itu. Wah, mantap nih penjabaran dari Mbak Dewayu bener-bener luar biasa ya, Komplit. padat banget, Mm-mm. komplit banget, Mm-mm. maknanya dalam banget. Tapi aku penasaran Bener, banget nih Mbak Dian. Sebetulnya kan nilai-nilai algoritmanya itu banyak. Terus tadi Mas bener. Dimas juga sempat nyinggung masalah gotong royong kan ya. Kira-kira Mm-mm. pembangunan itu kan ibaratnya nggak bisa nih kita kerjain sendirian. Tapi rentan juga nih banyak berbagai kepentingan. Nah, kira-kira kalau aku boleh tanya sama Mbak Dea Kartika nih, gimana nih kita membangun budaya kerja yang kolaboratif tanpa kehilangan integritas di tengah tekanan atau kompleksitas proyek itu? Silakan Mbak Dea. Oke, mungkin aku coba jawab ya. Jadi benar kata Mbak Putri tadi ya, integritas dan gotong royong ini sebenarnya hal yang cukup kompleks ya. Apalagi kita di PU nih, yang sangat rawan banget terjadi konflik kepentingan, banyak proyek, mungkin orang-orang bahkan pegawainya mungkin jika integritasnya tidak dikelola dengan baik bisa melakukan kecurangan kayak gitu ya. Tapi kalau dari aku nih tipsnya ya, mungkin kita harus menegaskan nih dari awal sebelum kita memulai kolaborasi. Kita balik lagi ke tema kita bahwa ini tuh keadilan sosial di bidang pembangunan. Jadi kita harus sama-sama menurunkan ego. Kita harus ingat lagi nih bahwa ini semua tuh kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi ataupun institusi. Terus yang kedua nih, kita tuh juga butuh untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, dari instansi juga. Jadi dari awal mungkin di bidang integritasnya kita bisa siapin nih data-data pendukung untuk mendukung apabila nanti di kemudian hari kita ada intervensi atau halangan, kita udah ada nih data-data pendukungnya biar kita bisa menjelaskan dengan baik gitu sih kalau dari aku. Oke nih Mbak Dea Kartika, insight-nya keren banget nih. Jadi intinya nilai-nilai ini antara satu sama yang lain ini masih relate ya Mbak ya. Benar gitu ya Mbak Putri ya? Nah, Bener ada banget Mbak satu Dian. lagi nilai nih Mbak Putri yang masih Apa tuh berkaitan Mbak? sama 5 algoritma tadi ya, itu Apa tuh? kepeloporan. Nah, nih, mumpung Oh, nih kita kan semua CPNS masih muda-muda kan. Nah, kira-kira gimana bener. nih cara kita ASN muda-muda ini punya ide dan semangat yang besar, tapi biasanya tuh banyak yang masih ragu-ragu gitu loh untuk bicara atau memulai program-programnya, memulai rencananya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan sama Mbak Dewa atau Mbak Dea? Apa sih yang bisa kita lakukan nih agar semangat semangat yang udah menggebu-gebu tadi ini dalam kepeloporan dan inovasi ini bisa tumbuh subur dan kita mulai dengan baik di Kementerian PU. Silahkan, Mbak. Oke, dari aku dulu kali ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari diri sendiri dulu nih. Kita bisa tanamkan kalau kepeloporan ini salah satu bentuk dari cinta tanah air nih. Dengan bawa inovasi baru, gagasan baru, itu sama aja loh dengan kita bentuk dari bela negara, di mana itu kan penting banget ya buat pembangunan bangsa ya. Di mana nanti itu bisa terkait dengan pemerataan pembangunan dan lain-lain. Terus yang kedua nih, gimana sih biar kita nggak ragu? Ini mungkin ada sedikit tips nih dari aku. Mungkin kita sebagai ASN muda bisa mulai coba dari akrab dengan atasan, baik atasan langsung maupun rekan-rekan kerja. Jadi kita mungkin bisa coba dia diskusi, sering-sering diskusi sama atasan, maupun terkait pekerjaan maupun bukan pekerjaan. Karena nanti kalau kita udah akrab dengan atasan, kita ini bisa terbuka dengan ide-ide dan inovasi kita, gitu sih dari aku. Benar-benar relate banget sih sama sehari-hari kita ya Mbak Putri ya.
Nah, mungkin Mbak Dewa Ayu mau nambahin dari opini Mbak Dea? Iya, aku mau menambahi sih. Sebenarnya yang dikatain Mbak Dea itu udah benar ya. Yang paling penting kita emang dari diri kita sendiri. Pede aja dulu gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat di PU kan udah banyak sarana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman untuk bagaimana sih biar idenya itu tersalurkan ya, tidak cuma ada di dalam pikiran gitu. Bisa mungkin mulai menulis gitu ya, mulai menulis di klub gitu. Kita bisa nulis buku atau artikel di sana. Terus juga kita bisa ikut pelatihan. Ada banyak pelatihan yang mungkin di situ kita nggak cuma sekedar memenuhi jam pelajaran per tahun gitu ya. Kita juga bisa menyalurkan ide-ide, ada kegiatan-kegiatan kelompok gitu. Mungkin ide teman-teman bagus dan bisa diangkat dan bisa diaktualisasikan gitu ya di unit kerja masing-masing. Nah, juga menambahkan dari Mbak Dea itu berbincang dengan atasan langsung, mungkin bisa dengan dialog atau coaching gitu ya. Dengan atasan-atasan di acara formal maupun informal gitu kan. Kalau kita kan lumayan banyak acara gitu ya. Jadi bisalah tipis-tipis ngasih ide gitu. Dimulai dari yang sederhana aja dulu dengan aktif di acara-acara kantor, baru ke jenjang-jenjang yang lebih besar. Mungkin itu sih. Intinya sih semangat aja ya buat kita ASN, pasti banyak kesempatan untuk kita mengembangkan ide gitu, Mbak. Mantap banget. Makasih banget Keren, buat keren. jawabannya Mbak Dewa Ayu sama Mbak Dea Kartika. Emang bener ya Mbak Dian, kalau ASN Bener. muda ini bener-bener inovatif banget ya gitu. Emang tadi udah sempet nyinggung bela negara juga. Emang sih kalau kita pikir bareng-bareng tuh semua ini nih kaitannya tuh erat banget sama bela negara ya. Bahkan dari Betul. tugas harian aja gitu. Sebetulnya kalau dari sudut pandang lain mungkin atau pendapat lain mungkin ya, kalau bela negara bagi ASN khususnya Kementerian PU ini, teman-teman dari PU ini kira-kira apa sih? Mungkin Mbak Dina bisa bantu kasih opini kali ya. Saya bela negara kalau berarti bukan langsung senjata ya. Kalau senjata itu biar kita kerja dengan jalan kita. Terus kita sebagai ASN terutama di PU ya, bela negara itu maksudnya mengabdi kualitas dalam hal kita. Kalau ditarik lebih ke fungsinya PU, berarti kita membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan rakyat dan sampai terus di pelan kita. Jadi kita bisa bela negara dari segi Oke, mungkin yang aku tangkap dari jawaban Mbak Nina tadi dia nyebut kalau bela negara itu bukan berarti angkat senjata aja ya Mbak Dian ya. Betul, bela negara itu maknanya luas, bukan cuma kita perang, harus berdarah-darah. Nah, kita bisa relate nih sama program-program di Kementerian PU. Kira-kira gimana nih program pembangunan infrastruktur kita jadikan sebagai bagian dari bela negara? Gimana, Mas Dimas? Iya, kalau dari aku pribadi ya, yang pasti sih pembangunan infrastruktur termasuk sih menjadi bela negara karena kita di tupoksi yang selaras sama pembangunan infrastruktur. Jadi mau tidak mau ya pasti pekerjaan kita seputar infrastruktur. Namun kalau dilihat lebih jauh dari itu lagi, mungkin ini lebih berkaitan kepada kita pengabdian yang lebih pada masyarakat di luar dari tanggung jawab kita. Oke, kayaknya ini Mas Dimas sudah mewakili pertanyaan yang aku pengen tanya deh Mbak Dian. Jadi mungkin bisa disimpulkan langsung aja kali ya? Apa Boleh, gimana boleh, nih? boleh, boleh, boleh. Ini kayaknya dari tadi sebenarnya sih sudah saling berkaitan dan bisa langsung kita simpulkan nih. Intinya kan apa yang kita lakukan semuanya ini ada kaitannya erat sama lima algoritma kebangsaan. Baik itu kita mengutamakan untuk keadilan pembangunan, bagaimana membangun itu merata. Nah, semua ini bakal kita jadikan sebagai langkah-langkah atau aksi nyata supaya membuat Kementerian PU semakin baik dan semakin kuat gitu ya Mbak ya. Setuju banget sih. Terus mungkin ada pesan terakhir nggak ya? Atau menurut Mbak Dian gimana nih kita nih?
Sama aja sih dengan teman-teman yang lain ya. Intinya kita harus memulai dari diri kita sendiri dan bela negara itu nggak hanya dalam pengertian yang singkat, tapi kita juga bisa memulai dari kegiatan kita sehari-hari dengan relate dengan pekerjaan kita mulai lakukan dari sekarang. Gitu sih, Mbak. Setuju banget. Dan aku pengen tegasin lagi nih, kalau di Kementerian PU ini kita benar-benar punya peran yang gede banget ya Mbak ya. Karena ibarat kata setiap Mm-mm, peran yang udah kita bangun, setiap bangunan atau rumah yang udah kita dirikan, itu tuh bisa menjadi jalan buat menuju keadilan. benar. Iya, karena kan keadilan sosial itu bukan cuma tanggung jawab negara ya Mbak Putri ya, tapi itu tanggung jawab kita semua untuk membangun negeri ini. Oke deh, jadi terima kasih ya teman-teman sudah hadir di sini. Kita mungkin bakal jumpa lagi di episode ngopi-ngopinya. Intinya kita harus terus semangat membangun negeri dari hati ASN yang kuat bukan karena pangkat, tapi karena nilai yang dihidupkan. Tapi kayaknya kita Mantap. perlu jargon nih bareng-bareng gimana? Yuk kita coba Coba, yuk iya. bareng-bareng yuk. Boleh, 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 boleh. Ayo semua. Yuk, siapa nih yang kasih apa-apa nih? Boleh dong kita jargon. Jargonnya gimana? Oke, mulai jargon ya. Ya, 3, coba-coba 2, Mbak Putri. Coba dulu, 1. coba. Oke, aku ulangin ya. Nanti kita langsung bareng-bareng. Oke, 3, 2, 1. Kami 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 ASN 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 setia 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 membela 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 untuk untuk negeri negeri. untuk negeri. Benar. bersama Bersama Nah, bangun 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 keadilan 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 dari dari pondasi dari fondasi fondasi hingga 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 harapan. 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 Lumayan ya. ya. Kompak, kompak, kompak. Mantap. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you Sampai jumpa lagi. Mbak See sampai you jumpa Thank next. you. next Thank terima episode. kasih you. semuanya.